Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Aulia Luniker dengan NPM 2252011035. Saya selaku moderator di sini mewakili teman-teman untuk mempresentasikan tentang analisis perusahaan pembiayaan dan bidang usaha yang dilakukan. Lalu ada teman-teman saya. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Mutia Lingga Juarsyah dengan PM 2212011184. Perkenalkan, nama saya Dana Karisma dengan NPM 2212011770. Perkenalkan, nama saya Ivan Araminta Sorja dengan NPM 22520111012. Perkenalkan, nama saya Setida Rahayu dengan NPM 2252011033. baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilakan. Terima kasih Pinkas. Mohon untuk di-share screen ya. Oke. Latar belakang Lembaga Pembiayaan Konsumen atau Consumers Finance adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMA.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan menyebutkan bahwa yang dimaksud perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan konsumen atau Consumer Finance Company adalah perusahaan yang memberikan lembaga untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Terdapat 4 rumusan masalah yang kami teliti. Yang pertama, apa bentuk hukum perusahaan pembiayaan dan kepemilikannya sebagaimana bidang usahanya diatur dalam Permenku Nomor 84 Tahun 2008. Yang kedua, apa saja bidang usaha perusahaan lembaga pembiayaan berdasarkan POJK Nomor 35 Tahun 1918 dan hubungan dengan bidang usaha pada Permenku Nomor 84 Tahun 2006. Yang ketiga, apa pengertian dari lessor, lessee, barang modal, hak opsi, dan nilai sisa. Dan yang terakhir, yang nomor 4, apa saja perbedaan antara finance lessee dan operating lessee. Untuk pemateri kedua dipersilakan. Oke, kemudian ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini yaitu dengan metode pengumpulan data secara studi pustaka. Metode deskriptif dalam menganalisis data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber pustaka seperti dari buku, jurnal, dan literatur bacaan lainnya. Kemudian perusahaan pembiayaan dan kepemilikannya. Dalam Permenkeu Nomor 84 Tahun 2006 pada pasal disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar BAK dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum, perseroan terbatas, atau koperasi dan dapat didirikan oleh warga negara Indonesia maupun badan usaha asing dan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Perusahaan pembiayaan dan kepemilikannya. Adapun permohonan untuk mendapatkan izin usaha yang diajukan kepada Menteri harus sesuai dengan format yang memuat. Yang pertama, ada akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang. Yang kedua, data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas. Yang ketiga, data pemegang saham atau anggota. Yang keempat, sistem dan prosedur kerja.
Yang kelima, fotokopi bukti pelunasan modal depositor dalam bentuk deposit berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran salah satu bank tersebut. Yang keenam, rencana kerja untuk 2 tahun pertama. Yang ketujuh, bukti kesiapan operasional. Yang kedelapan, perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia. Dan yang ke-9, pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah. Selanjutnya ada bidang usaha perusahaan pembiayaan. Bidang usaha perusahaan pembiayaan ini ada 4, yaitu yang pertama sewa guna usaha. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Yang kedua ada anjak piutang. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut yang dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang ataupun anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang. Yang ketiga ada usaha kartu kredit. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang atau jasa. Yang terakhir ada pembiayaan konsumen, dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Lalu ada lessor, lese barang modal, hak opsi, dan nilai sisa. Lessor dalam konteks sewa guna adalah pihak yang menyewakan aset atau barang modal kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran angsuran selama jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha. Selanjutnya ada lese, adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor. Pembayaran sewa guna usaha adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh lese kepada lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha. Selanjutnya ada barang modal. Barang modal adalah setiap aktivitas tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan atau plan dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh lese. Selanjutnya hak opsi. Hak opsi dalam sewa guna usaha memiliki pengertian sebagai hak penyewa atau lese untuk membeli atau memperpanjang barang modal yang diberikan dari pembeli sewa lessor. Penggunaan hak opsi pada akhir jangka waktu dalam perjanjian sewa guna usaha juga disebut sebagai finance leasing. Nilai sisa. Nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha. Sewa guna usaha dengan nilai sisa memungkinkan penyewa mengembalikan aset pembarui sewa atau meningkatkan pemodal yang lebih baru. Finance lease atau hak opsi dan operating lease adalah bentuk penyediaan barang modal. Finance lease atau kegiatan sewa guna di mana lese atau nasabah pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati dalam pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK
01/1991 mengatur mengenai ketentuan perpajakan bagi lese yang melakukan transaksi finance sebagai berikut. 1. Lese tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa. 2. Setelah lese menggunakan hak opsinya membeli barang modal yang disewa guna usahakan, maka lese boleh melakukan penyusutan dengan dasar adalah harga opsi barang modal yang bersangkutan. Baik, selanjutnya ada finance lease dan operating lease adalah bentuk penyediaan barang modal. Operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya. Yang pertama, 2 tahun untuk barang modal golongan pertama, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, 7 tahun untuk golongan bangunan. Lalu kesimpulan, perusahaan pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum, perseorangan terbatas, atau koperasi dan dapat didirikan oleh warga Indonesia maupun badan usaha asing dan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan wajib memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari menteri dan perusahaan tersebut. Wajib secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan pembiayaan yang akan dilakukan. Persamaan usaha perusahaan pembiayaan yang ada di Permenko dan POJK. Lalu, semua jenis usaha perusahaan pembiayaan yang tertuang pada POJK adalah perluasan dari bidang-bidang usaha yang telah diatur dalam Permenko. Jenis usaha yang dilakukan perusahaan pembiayaan yang tertuang dalam POJK lebih kompleks dan sistematis. Jenis usaha yang dapat dijalankannya, tetapi penambahan jenis usaha dalam POJK harus dalam pengawasan dan persetujuan otoritas jasa keuangan. Dan terakhir, lese, barang modal, hak opsi, dan nilai sisa adalah istilah yang digunakan dalam kegiatan sewa guna usaha, yang dimana leser itu berarti perusahaan pembiayaan. Lese, penyewa, barang modal adalah aset yang disewakan kepada lease, dan hak opsi dan nilai sisa adalah mekanisme. Kegiatan pembayaran dalam kegiatan sewa guna usaha, finance lease adalah kegiatan sewa guna di mana lease dalam kurung nasabah, pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.